Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memulai podcast kami yang judul tentang manajemen kompensasi. Sebelum memulai sebelum memulai podcast kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Esa Putri Simanjuntak sebagai NPM C1C020/4 sebagai host. Dan di sini sudah ada kedatangan rekan saya, kepada Saudari Ayu. Dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Yasra Stefania dengan NPM C1C020/118 sebagai narasumber. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Ayu yang sudah mengenalkan dirinya. Mungkin di sini saya akan bertanya beberapa pertanyaan tentang manajemen kompensasi kepada Saudari Ayu. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama itu, uh, uraikan pentingnya peranan kompensasi bagi karyawan dan perusahaan. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Penguraian pentingnya peranan kompensasi bagi karyawan dan perusahaan. Yang pertama itu bagi karyawan, kompensasi menjadi penting karena akan dipergunakan oleh karyawan itu beserta keluarganya. Untuk memenuhi kebutuhan, besarnya kompensasi juga menyatakan status, pengakuan, dan tingkat pemenuhan kebutuhan. Semakin tinggi kompensasi, statusnya semakin baik dan jabatannya semakin tinggi. Bagi perusahaan, kompensasi adalah biaya, maka mereka mengharapkan akan memperoleh imbalan prestasi kerja yang maksimal dan nilai prestasi kerja karyawan sekurang-kurangnya sama dengan kompensasi yang dibayarkan. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Kembali ke host. Baik, terima kasih kepada Saudari Ayu. Untuk pertanyaan kedua itu, coba Saudari Ayu sebutkan beberapa definisi balas jasa atau kompensasi. Baiklah, beberapa definisi balas jasa atau kompensasi, di mana kompensasi adalah suatu yang diterima oleh karyawan sebagai imbalan kontribusi mereka pada perusahaan. Menurut buku MSDM Malayu Hasibuan, kompensasi adalah imbalan saja atau balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada para tenaga kerja karena tenaga kerja tersebut telah memberikan sumbangan tenaga dan pikiran mereka demi kemajuan perusahaan guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa atas kontribusinya kepada perusahaan atau organisasi. Baiklah, terima kasih Saudari Ayu atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, apa asas pemberian kompensasi? Asas-asas pemberian kompensasi ada 3. Yang pertama yaitu asas adil besarnya kompensasi yang dibayar kepada setiap karyawan. Harus disesuaikan dengan prestasi kerjanya, jenis pekerjaannya, resiko pekerjaan, tanggung jawab, jabatan pekerja, dan memenuhi persyaratan internal konsisten. Jadi, adil bukan berarti setiap karyawan menerima kompensasi yang sama besarnya. Asas yang kedua yaitu asas layak dan wajar. Asas layak dan wajar kompensasi, di mana asas ini diterima oleh karyawan yang dapat memenuhi kebutuhannya pada tingkat normatif yang ideal. Ideal tolak ukur adalah layak, relatif, dalam penetapan besarnya. Lalu yang terakhir yaitu kompensasi berdasarkan pada batas upah minimum pemerintah dan eksternal konsistensi yang berlaku, di mana harus dinamis menyesuaikan dengan perkembangan atau meminimalkan turnover-nya. Baik, terima kasih kepada Saudari Ayu. Jadi di sini tadi Saudari Ayu sudah menyampaikan kalau asas pemberian kompensasi itu ada 3. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, uh, bisa Saudari Ayu jelaskan pengertian internal dan eksternal konsistensi. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Penjelasan mengenai pengertian internal dan eksternal konsistensi. Konsistensi internal berkaitan dengan konsep penggajian relatif di antara bagian-bagian dalam organisasi, sedangkan konsistensi eksternal berkaitan dengan tingkat relatif struktur penggajian dalam suatu organisasi dibanding dengan struktur penggajian yang berlaku di luar organisasi. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Ayu. Jadi teman-teman, tadi Saudari Ayu sudah menyampaikan pengertian internal dan eksternal konsistensi. Bisa kita simpulkan kalau konsistensi internal berkaitan dengan konsep pengajian relatif di antara bagian-bagian dalam organisasi, sedangkan konsistensi eksternal berkaitan dengan tingkat relatif struktur pengajian dalam suatu organisasi. Untuk pertanyaan selanjutnya,
Bisa Saudari Ayu jelaskan mengenai kompensasi langsung dan tidak langsung? Baiklah, penjelasan mengenai kompensasi langsung dan tidak langsung, di mana kompensasi langsung atau direct compensation adalah pemberian balas jasa berupa uang yang langsung diberikan kepada pekerja berupa gaji dan upah serta insentif. Sedangkan kompensasi yang tidak langsung atau indirect compensation adalah balas jasa yang tidak selalu diberikan langsung dalam bentuk uang, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja berupa proteksi, asuransi, cuti, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Baik, terima kasih kepada Saudari Ayu. Untuk pertanyaan selanjutnya, baik, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besar kecilnya kompensasi? Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya kompensasi itu ada 9. Yang pertama itu kita kenal dengan penawaran dan permintaan tenaga kerja. Lalu yang kedua, kemampuan dan kesediaan perusahaan. Yang ketiga ada serikat buruh atau organisasi. Keempat, produktivitas kerja karyawan. Kelima, pemerintah dengan undang-undang dan Kepresnya. Yang keenam, biaya hidup atau cost living. Ketujuh, ada posisi jabatan karyawan. Dan kedelapan, ada pendidikan dan pengalaman karyawan. Terakhir yaitu kondisi perekonomian nasional, serta jenis-jenis dan sifat pekerjaannya. Mungkin itu saja faktor-faktor yang bisa saya jelaskan mengenai pengaruh besar kecilnya kompensasi. Baiklah, terima kasih Saudari Ayu. Jadi teman-teman tadi Saudari Ayu sudah menyampaikan ada 9 faktor yang mempengaruhi besar kecilnya kompensasi. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, bisa Saudari Ayu sebutkan dan jelaskan satu persatu sistem kompensasi. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Penjelasan sistem kompensasi ada 3. Yang pertama yaitu sistem waktu. Dalam sistem waktu biasanya besar kompensasi ditetapkan berdasarkan standar waktu seperti jam, minggu, atau bulan. Kelebihan sistem ini adalah administrasi pengupahan mudah dan besarnya kompensasi yang akan dibayarkan tetap. Kelemahan sistem ini ialah pekerja yang malas, kompensasinya tetap dibayar sebesar perjanjian. Sistem yang kedua yaitu sistem hasil. Dalam sistem hasil, besarnya kompensasi ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja, seperti per potong, meter, liter, dan kilogram. Kelebihan sistem ini adalah karyawan yang bekerja sungguh-sungguh akan memperoleh hasil yang lebih besar. Kelemahan dari sistem ini adalah kualitas barang yang dihasilkan dapat kurang baik dan karyawan yang kurang mampu balas jasanya menjadi kecil sehingga kurang manusiawi. Dan sistem yang terakhir yaitu sistem borongan, di mana sistem borongan adalah suatu cara pengupahan yang penetapan besarnya berdasarkan atas volume pekerjaan dan lama pekerjaan. Dalam sistem ini biasanya besarnya balas jasa tergantung dengan kecermatan dan kalkulasi dari pekerjanya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan kembali. Baik, terima kasih kepada Saudari Ayu atas jawabannya. Uh, jadi teman-teman, sistem kompensasi itu ada 3. Yang pertama, sistem waktu dan sistem waktu, dan yang kedua ada sistem hasil, dan yang ketiga ada sistem borongan. Untuk tanya selanjutnya, apa dasar pembayaran dari kompensasi? Dasar pembayaran dari kompensasi bisa kita ketahui dari 10 hal. Yang pertama, yaitu permintaan dan penawaran tenaga kerja. Yang kedua, yaitu kemampuan dan kesediaan perusahaan. Yang ketiga, serikat buruh dan organisasi karyawan. Yang keempat, produktivitas kerja karyawan. Kelima, pemerintah dengan undang. Keenam, biaya hidup atau cost living, undang-undang dengan Kepres. Dan ketujuh, ada posisi jabatan karyawan. Kedelapan, ada juga pendidikan dan pengalaman karyawan. Kesembilan, ada kondisi perekonomian nasional. Dan kesepuluh, ada jenis dan sifat pekerjaan. Baik, terima kasih Saudari Ayu. Untuk tanya selanjutnya, menurut Saudari Ayu, mengapa kompensasi itu penting bagi karyawan? Kompensasi penting bagi karyawan karena besarnya kompensasi merupakan ukuran nilai pekerjaan karyawan itu sendiri. Besar kecilnya kompensasi itu dapat mempengaruhi prestasi kerja, motivasi, dan kepuasan kerja karyawan. Kompensasi itu pun dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari karyawan tersebut. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengapa kompensasi itu penting.
Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana korelasi tingkat kompensasi dengan moral kerja karyawan? Korelasi tingkat kompensasi dengan moral kerja karyawan, hubungannya dengan pemberian kompensasi atau balas jasa, karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, sehingga semakin tinggi kompensasi akan semakin tinggi pula moral kerja karyawan, karena mempunyai motivasi serta semangat yang baru. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bisa Saudari Ayu jelaskan pengertian dari kepuasan kompensasi? Baiklah, penjelasan pengertian kepuasan kompensasi. Kepuasan kompensasi adalah total dari perasaan positif individu terhadap bayaran yang mereka terima, di mana bayaran yang diterima tersebut melebihi dengan yang diharapkan oleh individu tersebut. Terima kasih Saudari Ayu atas jawabannya. Jadi di sini saya menyimpulkan bahwa kepuasan kompensasi adalah total dari perasaan positif individu terhadap bayaran yang mereka terima. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, kenapa tingkat kompensasi ikut mempengaruhi prestasi kerja? Jawabannya karena sanksi juga yang lebih tinggi dan semakin termotivasi untuk berprestasi karena jerih payah yang dihargai. Mungkin itu yang bisa saya dijelaskan, Bali. Baik, terima kasih Saudari Ayu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa tujuan pemberian dari kompensasi bagi perusahaan? Tujuan pemberian kompensasi bagi perusahaan ada beberapa hal ya. Yang pertama yaitu ikatan kerjasama, di mana dengan pemberian kompensasi terjalin ikatan kerjasama antara yang formal antara majikan dengan karyawan. Yang kedua yaitu kepuasan kerja, di mana dengan balas jasa karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik, status sosial dan egoistiknya, sehingga memperoleh kepuasan kerja dari jabatan. Yang ketiga yaitu pengadaan efektif. Jika program kompensasi ditetapkan cukup besar, pengadaan karyawan yang qualified untuk perusahaan akan menjadi lebih mudah. Yang keempat yaitu motivasi, di mana jika balas jasa yang diberikan cukup besar, pengadaan karyawan yang qualified untuk perusahaan akan lebih mudah. Stabilitas karyawan dengan pemberian kompensasi atas prinsip adil dan layak, serta eksternal konsistensi yang kompetitif, maka stabilitas karyawan dijamin akan lebih uh, terjamin karena turnover-nya relatif kecil. Lalu tujuan berikutnya adalah disiplin dengan pemberian balas jasa. Maka disiplin karyawan semakin baik karena mereka akan menyadari serta mentaati peraturan-peraturan yang berlaku. Selanjutnya yaitu ada pengaruh serikat buruh, di mana dengan pemberian kompensasi yang baik, pengaruh serikat buruh dapat dihindarkan dan karyawan akan berkonsentrasi pada pekerjaannya. Dan poin terakhir, tujuan terakhir yaitu pengaruh dari pemerintah, di mana jika program kompensasi sesuai dengan undang-undang perburuhan yang berlaku, maka intervensi pemerintah akan dapat dihindarkan. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai tujuan pemberian kompensasi. Kembali. Uh, jadi di sini bisa saya simpulkan kalau tujuan kompensasi bagi perusahaan itu ada 7, yang dimana yang pertama itu ada ikatan kerjasama, dan yang kedua kepuasan kerja, dan yang ketiga ada pengadaan efektif, dan yang keempat ada motivasi, kelima ada disiplin, dan yang keenam ada pengaruh serikat buruh, dan yang terakhir pengaruh pemerintah. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah menurut Saudari Ayu prestasi kerja selalu dipengaruhi besarnya tingkat kompensasi? Mungkin Saudari Ayu berikan alasan nih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah prestasi kerja selalu dipengaruhi besarnya tingkat kompensasi? Menurut saya, prestasi kerja tidak selalu dipengaruhi oleh tingkat kompensasi. Banyak faktor yang mempengaruhi prestasi kerja seorang karyawan. Ada faktor internal dan juga eksternal. Salah satu contoh faktor internal adalah motivasi kerja. Karyawan yang memiliki motivasi dalam bekerja cenderung akan mendapatkan prestasi dalam pekerjaannya. Selain itu, salah satu contoh faktor eksternal adalah tingkat kompensasi. Semakin tinggi tingkat kompensasinya yang didapat, maka seorang karyawan, maka motivasi untuk mengejar prestasi pun di dalam pekerjaannya semakin besar. Mungkin itu alasan saya kembali. Baik, terima kasih Saudari Ayu. Untuk pertanyaan selanjutnya,
Bisa Saudari Ayu jelaskan model tunggal dan model jamak kompensasi mana yang lebih baik digunakan dalam model jamak menentukan balas jasa? Mungkin bisa saya jelaskan terlebih dahulu. Eh, Model tunggal adalah metode untuk menentukan balas jasa yang hanya didasarkan ijazah atau pendidikan formal yang terakhir ditamatkan oleh karyawan tanpa memperhatikan faktor lainnya. Dan model jamak adalah suatu metode untuk memberikan balas jasa kepada karyawan dengan memperhatikan banyak faktor, selain pendidikan formal, pendidikan non-formal, sampai pada kondisi atau keadaan keluarga. Dan menurut saya, yang lebih baik digunakan untuk menentukan besaran balas jasa adalah model tunggal, di mana bila menggunakan model tersebut akan lebih objektif dan memiliki standar tersendiri. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan kembali. Baik, terima kasih Saudari Ayu atas jawabannya. Untuk pertanyaan terakhir itu, bagaimana perilaku seorang karyawan yang hanya menikmati kepuasan kompensasi terhadap prestasi kerja karyawan tersebut? Terima kasih. Pertanyaannya, perilaku seorang karyawan yang hanya menikmati kompensasi. Jawaban saya, karyawan yang hanya menikmati kepuasan kompensasi tanpa terus mengembangkan diri lagi akan bermalas-malasan sehingga akan stuck di posisi yang sama. Prestasinya tetap tidak berkembang karena seharusnya karyawan harus mengembangkan potensinya untuk masa depan yang uncertain. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan kembali. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Ayu yang sudah menjawab pertanyaan dari saya. Mungkin bisa kami cukupkan podcast kami pada hari ini. Sekian dari kami, saya Esa Putri Simanjuntak, pamit undur diri dan rekan saya. Saya Ayu Esra Stefania, pamit undur diri. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.